Pada siang ini, setelah menyelesaikan tugasnya menjadi seorang bidan, Rika bersiap-siap hendak pulang yang tentunya setelah pengalihan shift kerja ke bidan lain. Aduh, badanku pegel-pegel semua nih. Ternyata menangani ibu melahirkan saja cukup ngeluarin tenaga. Ocehan Rika menepuk-nepuk bahu yang terasa pegal. Saat ini dia tengah berdiri di depan teras rumah sakit. Suara ponsel yang berada di dalam saku blazer berdering nyaring. Segera dia merogoh benda pipih itu dan menempelkan ponsel tersebut ke telinga setelah melihat nama si pemanggil. "Halo Rick," suara wanita menyapa dari seberang. "Iya Nis, kamu udah selesai kan kerjanya?" Nih baru aja kakiku napak teras luar." "Kalau gitu kamu jadikan ke kafe? Aku udah mau OTW nih." Sejenak Rika melirik jam yang melekat di pergelangan tangan yang menunjukkan pukul 2:25. "Ada yang mau aku beritahu nih." Anissa kembali bersuara berharap bisa membujuk. Mendengar hal itu alis Rika terangkat sebelah merasa tertarik. "Oke deh, aku juga mau OTW ke sana." "Baguslah, sampai bertemu di kafe Rik," kata Anissa terdengar riang. "Iya." Lalu panggilan pun berakhir. Rika menatap layar ponsel yang sudah meredup menampilkan pantulan wajahnya sendiri. Aku harap Tuan Muda Egi tidak datang ke kafe sehingga Tuan Sekretaris juga nggak bakalan ikut datang. Kalau sampai aku ketemu orang aneh itu lagi." Ucapan dia tercekat saat teringat lagi percakapannya dengan Alex sewaktu pagi. Sampai menciptakan rona merah di kedua pipi, merasa malu, bingung, dan merasa telah salah bicara juga. Taulah. Kita lihat aja nanti. Dan pada waktu bersamaan, di perusahaan Saputra Group, seseorang memasuki ruangan luas itu dengan tangan menenteng setumpuk berkas. Raut wajah lelaki tampan berjas rapi tersebut tampak muram, terlihat jelas kalau pikirannya sedang kacau. "Kenapa Kolex? Sejak pagi mukamu kusut sekali." Teguran Egi menatap kedatangan lelaki yang membawa setumpuk dokumen pekerjaan itu. Hembusan napas panjang Alex sembari menaruh berkas ke atas meja. "Egi, apa aku terlihat aneh?" Egi malah memanggutin. "Yah bener, kau sekarang terlihat aneh." Raut muka Alex semakin murung. "Lalu, apa aku terlihat seperti orang sin? Ucapannya melemah tergantung di udara, diakhiri desah panjang dan berat, memperlihatkan kalau dia sangat sulit mengatakan kata terakhir yang sedang terngiang di pikirannya. Melihat itu Egi hanya bisa menghembuskan napas panjang. "Kau mau bicara apa sampai muka kau tertekan begitu?" "Yang jelas kalau bicara." Dia beranjak berdiri mengambil jas yang tergantung di gantungan. Lupakanlah." Alex mengangkat pandangan yang seketika alisnya terangkat sebelah saat melihat si Egi tengah memakai jas yang dilapisi mantel panjang. "Mau kemana kau? Ini kan masih jam kerja." "Anissa memintaku untuk bertemu di kafe." "Seenaknya sekali, pekerjaan kau belum selesai." Egi tersenyum dan mendengus pelan dia merapikan dasi. "Sisa pekerjaan sudah kusuruh Sean yang mengambil alih, kecuali dokumen yang butuh tanda tanganku." Sengaja dia memberi tepukan pelan di bahu si Alex yang termatung hendak memprotes. "Istriku bilang di sana dia mau sekalian berkumpul dengan sahabatnya." Bisik Egi ke telinga diakhiri seringaian tipis, lalu dia melangkah melewati lelaki itu yang terpancing. "Maksudmu Rikanza akan datang di sana?" Alex langsung berbalik menatap punggung lelaki yang sudah berjalan ke arah pintu. "Memang siapa lagi sahabat istriku selain dia?" Sahutan Egi sengaja memanasi sebelum membuka pintu dan keluar ruangan. Kembali ke Rika berada. Gadis cantik itu baru saja melewati pintu kaca kembar bangunan tempat makan tersebut. Dia edarkan pandangan ke sekitar mencari sesosok yang dicari. "Rika!" Syukurlah dia datang gak sama suaminya. Dengan senyuman mengembang di bibir, Rika menghampiri gadis yang terduduk melambaikan tangan di sofa ujung sana tempat biasa dirinya nongkrong di kafe tersebut. "Kapan kamu sampai?" tanya Rika sembari mendudukkan diri di salah satu sofa yang membentuk lingkupan huruf L. "Baru saja sampai kok," balas Anissa dengan senyuman terhias di wajah menandakan suasana hatinya sedang baik.
Rika melihat ke arah meja bar mencari seseorang lain. Si Rehan nggak masuk kerja tah. Padahal dia sendiri yang memaksa supaya aku datang. Dia masuk kok, tuh orangnya. Tunjuk Anissa ke arah lelaki berkemeja rapi di ujung sana yang sedang berbicara dengan seseorang berjas rapi. Bocah itu emang selalu seenak udel aja kalau bekerja. Orang lain sibuk kesana kemari, dia malah santai-santai. Serasa kafe miliknya sendiri aja kali ya. Gumam mereka yang sampai sekarang masih belum mengetahui fakta bahwa kafe tersebut adalah milik si Egi dan Rehan sebagai pengelola. Dan Anissa yang mengetahui fakta tersebut hanya bisa nyengir cengengesan. Ya begitulah si Rehan. Rika beralih melirik kembali pada sahabatnya yang sedang menyeruput minuman yang kali ini alis dia mengernyit ngeri. Nis, sahutan Anissa tampak tenang menyeruput cairan dari dalam gelas. Mimik muka Rika sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh perasaan merinding. Sejak kapan kamu suka minum es lemon? Mana pesan yang kadar asamnya di luar batas lagi? Anissa malah tersenyum. Nggak tahu nih, lagi pengen aja yang asam-asam. Kamu cobain deh, enak tahu bikin seger. Ih, mau dikasih gratisan juga ogah aku. Bisa-bisa lidahku mati rasa. Bergidik Rika merasa ngilu di gigi dan indera pengecapnya melihat gadis itu tampak menikmati minuman yang terkenal sangat asam di kafe tersebut. Si emak datang juga. Rehan tersenyum sumringah menghampiri meja mereka dengan tangan membawa nampan berisi disut. Gue datang karena ada Anissa ya, balas Rika sambil mengambil gelas lemon tea yang sudah disediakan untuknya. Bukan mau ketemu gue nih. Canda Rehan ikut duduk di sebelah gadis itu setelah meletakkan nampan ke atas meja. Males banget. Padahal waktu ditelepon lo manis banget sampai pakai panggil aku kamu. Kenapa sekarang jadi si emak yang ngeselin lagi dah? Ucap Rehan dengan senyuman lebar masih mengembang di bibir. Segera Rika melirik ke arah samping lain menghindari bersitatap dengan lelaki itu. Nis, katanya ada yang mau kamu omongin. Kamu mau ngomong apa? Sengaja dia mengalihkan pembicaraan. Itu... Nanti tunggu sebentar, aku lagi nungguin suamiku dulu. Suami? Beo Rika. Jadi tuan muda Egi juga bakal datang dong. Kalau gitu dia nggak akan ikut kan? Hei mak, bagus ya lo ngacangin gue. Gemas Rehan mengusap rambut gadis itu sampai kusut berantakan. Duh banci, jangan berantakin rambut gue napa? Sebal Rika menggerakkan kepala menghindari kejahilan lelaki tersebut. Akan tetapi si Rehan malah tertawa puas semakin dibuat gemas mengusap rambutnya. Tiba-tiba seseorang mencekal lengan si Rehan yang tengah mengusap rambut Rika. Singkirkan tanganmu darinya. Ucapan tajam seseorang yang baru saja datang itu. Terpaku Rika yang tahu pemilik suara tersebut. Suara ini kan... Batinnya seiring menggerakkan kepala menengok ke arah belakang yang langsung kedua matanya melotot tak berkedip. Mampus deh. Secara kasar Rehan menarik lengannya dari cekalan si Alex. Dia melemparkan tatapan sengit penuh permusuhan. Untuk apa lo kemari? Alex pun tak kalah menatap tajam. Menemui seseorang, kata dia sambil berjalan setengah memutari sofa dan mengambil duduk di kursi sofa yang berhadapan langsung dengan Rika. Jantung Rika tersentak mulai berdegup kencang, merasakan kegugupan akan tatapan awas dari lelaki itu. Dia gak berniat menemuiku kan? Batinnya mulai resah. Kalau lo mau bertemu seseorang, ngapain lo duduk di mari? Sewot Rehan. Tatapan Alex telah tertuju ke gadis di seberang meja yang tertunduk diam saja. Orang itu ada di hadapanku. Lo? Rey, tahan emosi lo. Dia ikut karena gue yang ajak. Serobot Egi menekan sahabatnya itu yang sudah berwajah merah terpancing kekesalan. Sial. Umpatan Rehan mendesah kasar. Dan kau Lex, berhenti memprovokasinya. Aku kan hanya menjawab apa yang dia tanyakan. Lagian tujuanku kesini memang untuk bertemu dengan orang yang sekarang ada di hadapanku. Ucap Alex dengan santai dan tatapan masih tertuju ke arah gadis di seberangnya itu. Degupan jantung Rika semakin bertambah cepat seiring tangannya tergenggam meremet. Mau apa lagi dia menemuiku? Tenanglah Rika, di sini ada banyak orang.
Dia gak mungkin berani mengatakan hal aneh lagi. Batin Rika berusaha tetap tenang walau sudah sangat gelisah. Sampai seperkian detik ketegangan menyelimuti udara sekitar. Nah, cukup. Salam perjumpaannya. Sekarang aku mau berbicara penting, ucap Anissa membuyarkan suasana mencekam itu. Kamu mau bicara apa, sayang? Egy dengan lembut bertanya sambil merangkul bahu sang istri. Rika yang mulai tenang kembali, dia mengangkat pandangan menatap sahabatnya ikut menyimak. Jadi sebenarnya minggu depan ini dia sudah mau jalan 3 bulan. Penuturan tersebut membuat ketiga pria itu memasang wajah bingung dengan alis berkerut tak mengerti. Hanya Rika sendiri yang sudah tersenyum bahagia yang paham akan maksud ucapan tersebut. Egy membuka bibir hentak bertanya. Sayang, maksud kamu apa? Nisa, kamu hamil? Antusias Rika yang dimangguti dan dibalas senyuman oleh Anissa. Hah? Egy dibuat terlongo bengong. Sedangkan Alex dan Rehan tersenyum ikut berbahagia mendengarnya.